Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teknologi sediaan semi solid dan juga liquid. Untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri, di sini merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang formulasi, evaluasi sediaan semi solid, yaitu seperti salep, krim, gel, dan juga pasta. Kemudian untuk sediaan liquid itu seperti sirup, eliksir maupun gargarisma. Kemudian di sini seperti kita ketahui ya bahwa untuk sediaan farmasi sendiri ada 3 bentuk, yaitu sediaan solid, semi solid, dan juga liquid. Untuk sediaan solid sendiri sudah kalian dapatkan di semester lalu, sedangkan untuk semester ini kalian akan mendapatkan tentang sediaan semi solid dan juga liquid. Untuk metode pembelajarannya sendiri di sini adalah kalian masih tahap tatap muka, masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga melakukan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Untuk sinkronus sendiri melalui Zoom dan juga Google Meet, untuk asinkronus melalui Vclass dan juga Classroom. Untuk skema penilaiannya sendiri di sini karena merupakan ujian utama, sehingga poinnya atau bobotnya untuk UTS adalah sebanyak 50% dan untuk UAS adalah sebanyak 50%. Kemudian di sini untuk RPS-nya, kalian bisa mendownload secara mandiri melalui situs SAP Gunadarma. Di sini saya menjabarkan sedikit ya, untuk materi-materi apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan di semester ini. Untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang diagram Turner, kemudian pertemuan kedua kita akan membahas tentang emulsi, pertemuan 3 hingga pertemuan 4 tentang emulgator, kemudian di pertemuan 5 kita akan membahas tentang evaluasi emosi, kemudian pertemuan 6 hingga 7 tentang larutan sejati yang meliputi sirup maupun juga eliksir. Kemudian di pertemuan ke-8 hingga pertemuan 9 kita akan membahas tentang suspensi, kemudian di pertemuan 10 tentang suppositoria, pertemuan 11 hingga 14 tentang sediaan semi solid. Jadi sediaan semi solid ini memang terdiri dari 5 macam ya, ada salep, krim, gel, pasta maupun suppositoria. Oke, jadi di sini untuk hari ini kita akan membahas sedikit tentang emulsi, di mana untuk capaian pembelajarannya yaitu memahami bentuk sediaan emulsi, kemudian juga memahami teori emulsifikasi hingga memahami formulasi sediaan emulsi. Di sini kita akan membahas ada tentang pendahuluan seperti definisinya, keuntungannya, kekurangan emulsi maupun dasar-dasar dari teori emulsi, kemudian ada juga formulasi sediaan emulsi serta kontrol kualitas dan juga stabilitas. Nah, sebelumnya saya ingin tanya ke kalian, adakah yang tahu pengertian tentang emulsi? Siapa saja yang bisa menjawab? Audrey, Ibu. Audrey izin silakan menjawab. Audrey. Pengertian emulsi menurut Farmakope Indonesia edisi 3 itu adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa yang distabilkan dengan zat pengemulsi atau surfaktan yang cocok. Oke, nah, itu berdasarkan Farmakope Indonesia ya. Adakah sumber referensi yang lain yang sudah kalian baca? Mau jawab, Ibu. Oke, silakan. Kalau menurut Fornas, emulsi itu sediaan berupa campuran terdiri dari 2 fase cairan dalam sistem dispersi fase cair, yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya, dan umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Oke, itu berdasarkan Fornas. Ada yang lain? Ada, Ibu. Yes. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, emulsi ini merupakan sistem 2 fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain, yaitu dalam bentuk tetesan kecil. Stabilitas emulsi ini dapat dipertahankan dengan penambahan zat yang ketiga yang disebut dengan emulgator, yaitu emulsifying agent. Oke.
Jadi di sini kalau kita menggambarkan ya, jadi untuk emulsi sendiri dia terdiri dari fase terdispersi atau bisa juga merupakan molekul obatnya, kemudian ada fase pendispersi atau medium atau pelarutnya ataupun pembawa, serta ada menggunakan namanya emulgator. Emulgator sendiri di sini fungsinya adalah untuk meningkatkan stabilitas dari sediaan emulsi. Jadi berdasarkan gambar ini yang bisa kalian lihat bahwa ukuran untuk emulsi biasanya berbentuk droplet atau tetesan-tetesan yang berukuran kira-kira sekitar 300 nanometer. Tetapi ada juga nanti yang kalian bisa pelajari lebih lanjut namanya nanoemulsi, di mana dia berukuran dalam kisaran kurang dari 100 nanometer. Nah, ini adalah contoh untuk sediaan liposom ya. Jadi merupakan ukurannya berukuran nano. Ini konsepnya sama seperti dengan emulsi, di mana bahwa molekul obat terjerap ataupun terselubungi oleh bahan pembawa lainnya. Oke. Nah, di sini ada definisi emulsi secara umum. Tadi sekalian sudah menjelaskan kan ya definisinya. Jadi emulsi adalah sistem dispersi kasar yang stabil secara termodinamika, terdiri dari minimal 2 atau lebih cairan yang tidak bercampur satu sama lain, di mana cairannya satu terdispersi di dalam cairan lain sehingga membutuhkan suatu bahan yang disebut dengan emulgator. Jadi emulgator sendiri merupakan suatu bahan yang berfungsi untuk meningkatkan stabilitas dari emulsi, di mana kalau emulsi ini terdiri dari dua bagian ya, ada fase terdispersi dan fase pendispersi. Ini merupakan dua bahan yang tidak saling bercampur, contohnya adalah minyak dan air, di mana bahwa kita ketahui bahwa minyak memiliki BJ yang lebih kecil daripada air, sehingga jika kita campurkan minyak akan berpisah atau berada di lapisan bawah daripada air, sehingga akan menimbulkan suatu yang dinamakan tegangan antarmuka. Nah, ketika dua cairannya tidak saling bercampur, tegangan permukaannya sangat besar sehingga akan memisah. Oleh karena itu diperlukanlah suatu emulgator, yaitu bahan yang dapat menurunkan tegangan permukaan dari dua cairan yang tidak saling bercampur. Di sini emulsi terdiri dari dua atau lebih fase yang tidak dapat bercampur. Di sini ada fase hidrofil atau lipofob dan juga ada fase hidrofob atau lipofil. Di sini ada dua jenis ya. Sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada single emulsion dan juga multiple emulsion. Di sini untuk single emulsionnya ada emulsi air dalam minyak ya. Di sini atau biasa kita tuliskan A garis miring M atau W garis miring O. Kemudian emulsi minyak dalam air itu kita tuliskan M per A atau O per W, di mana ini emulsi air dalam minyak, berarti adalah fase terdispersinya adalah air dan fase pendispersinya adalah minyak. Jadi zat aktifnya adalah berupa air ya, larut air, dan juga untuk pembawanya atau pendispersinya adalah yang larut. Oke. Nah, ini contohnya tadi ya yang saya sebutkan bahwa minyak dan air ini tidak bisa bersatu sehingga dibutuhkan suatu bahan yang dinamakan dengan emulgator. Seperti sudah saya jelaskan bahwa minyak memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada air sehingga dia akan berada di atas lapisan atas, sehingga dengan kita menambahkan emulgator mereka akan saling menyatu, jadi sudah terdispersi, keduanya saling terdispersi. Di mana ada dua jenis, yaitu tipe emulsi minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Ya, untuk emulsi minyak dalam air di sini adalah OW emulsion. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia adalah fase terdispersinya adalah oil ya. Lihat warnanya ya, kuning. Kemudian medium pendispersinya adalah air. Nah, di sini. Nah, berarti dia si nanti emulgator ini adalah yang berbentuk seperti lingkaran-lingkaran yang menyelimuti dari si zat aktif atau si fase terdispersinya. Kemudian ini untuk yang gambar bawahnya ya, berarti adalah dia fase terdispersinya berupa larut air, kemudian medium pendispersinya adalah minyak. Nah, sama seperti ini, dengan menambahkan emulgator, maka campuran kedua bahan tersebut akan saling menyatu karena tegangan permukaannya sudah menurun. Di mana di sini emulgator akan melapisi dari fase terdispersi, atau di sini untuk emulsi air dalam minyak adalah air.
Ini untuk gambarnya sendiri, seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan ini untuk gambarnya? Coba, Denis. Ya Ibu, jadi yang sebelah kiri ini minyak dalam air gitu Bu. Jadi minyaknya ini terdispersi dalam air, sedangkan pada gambar sebelah kanan ini airnya yang terdispersi dalam minyak itu. Oke, jadi yang dalam lingkaran-lingkaran ini adalah fase terdispersinya ya, atau molekul obatnya. Kemudian ini fase pendispersinya yang berada di luar atau merupakan larutan ataupun pembawa, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi telah saya sebutkan bahwa ada dua jenis emulsi, yaitu single emulsion dan juga multiple emulsion. Ini adalah multiple emulsion, di mana emulsi single tadi, dia akan berada di dalam suatu medium pendispersi lagi. Jadi seperti misalkan ini adalah contohnya adalah ini emulsi yang air, minyak, air. Nah, berarti adalah emulsi air dalam minyak berada dalam pendispersi berupa air, yaitu bisa kita lihat di sini ya, di gambar kiri ya, gambar yang kiri. Kemudian untuk emulsi minyak, air minyak ini adalah berupa single emulsion, yaitu emulsi minyak dalam air. Ya, di sini bisa kita lihat gambarnya berada dalam larutan pendispersi berupa minyak. Ya, jadi ingat kalau multiple emulsion ini merupakan single emulsi atau emulsi tunggal tadi, bisa minyak dalam air ataupun air dalam minyak yang terdispersi dalam medium pendispersi. Gitu. Oke, di sini ada apa saja sih bagian-bagian atau komponen-komponen apa saja yang berada dalam emulsi. Nah, ini adalah komponen utama ya. Komponen-komponen utama adalah fase terdispersi. Fase terdispersi sendiri atau fase intern ini merupakan zat aktif atau bahan obat yang kita pakai. Kemudian ada fase medium pendispersi atau fase kontinu, ya, merupakan pelarut dan juga emulgator. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya kalaupun kita membuat suatu sediaan itu sebenarnya pasti ada dasarnya. Seperti misalkan kita mau membuat sediaan emulsi ini. Sebenarnya untuk emulsi sendiri secara umum ya, secara umum masyarakat mengenal emulsi adalah hanya digunakan sebagai sediaan yang kita konsumsi secara oral ya, seperti misalkan emulsi minyak ikan. Sedangkan untuk yang emulsi-emulsi yang digunakan untuk topikal ya, atau penggunaan di luar, kita oleskan secara tipis-tipis, itu biasanya kita lebih sering menyebutnya adalah lotion ataupun krim. Jadi sebenarnya sama saja, itu merupakan tetap suatu emulsi. Kemudian sebenarnya kenapa kita tidak mengoleskan saja minyak misalkan ke kulit kita? Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus membuat sediaan emulsi dibandingkan kita mengoleskan misalkan minyak saja ya, fase terdispersi kita ke dalam kulit? Kira-kira ada yang tahu? Kenapa? Oke, saya jelaskan ya. Jadi di sini adalah ketika kita mengoleskan minyak saja, misalkan ke dalam ke kulit kita ya. Nah, ini akan menimbulkan rasa lengket atau ketidaknyamanan, sehingga kita sebagai seorang farmasi ya, terutama nanti yang akan berkecimpung di bidang teknologi formulasi ya, nanti kalian akan membuat suatu sediaan. Nah, tujuan di pembuatan emulsi misalkan untuk secara topikal ini adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pasien ataupun pengguna sediaan tersebut, dan juga emulsi secara topikal ini bisa meningkatkan penetrasi ke dalam lapisan kulit dan juga akan lebih mudah terlarut dalam lapisan kulit yang sifatnya adalah lipofilik. Gitu.
Sedangkan kalau untuk yang sediaan oral ya, kenapa sih kita nggak langsung aja minum gitu ya minyak ikan misalkan? Kenapa harus kita minum misalkan adalah Scott emulsion? Kenapa nggak kita langsung minum emulsi minyaknya aja? Nah ini karena biasanya kalau misalkan kita mengkonsumsi minyaknya saja ya dalam bentuk oral seperti itu, maka tentunya akan memiliki kekurangan-kekurangan, yaitu misalkan baunya tidak enak, kemudian rasanya juga yang tidak enak, sehingga kenyamanan pasien dalam penerimaan tersebut kurang, sehingga dibuatlah sediaan emulsi di mana dapat menutupi rasa dan juga bau yang kurang menyenangkan. Selain itu juga dia biasanya adalah untuk meningkatkan bioavailabilitas dari zat aktif ataupun minyak tersebut. Oke, selanjutnya adalah ini emulgator. Nah, emulgator ini adalah bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas, yaitu sediaan emulsi, di mana ini biasanya adalah bisa bahan-bahan yang kimia maupun dari bahan alam, di mana dia nanti akan membuat suatu lapisan ya pada zat terdispersi sehingga mencegah terjadinya suatu gaya tarik-menarik. Dan juga dapat menurunkan tegangan permukaan dari kedua cairan yang tidak saling bercampur, di mana di sini adalah misalkan adalah tadi minyak dan air ya. Jadi ketika tegangan permukaannya semakin besar, maka kemungkinan untuk memisah itu semakin besar, sehingga diperlukanlah suatu emulgator yang berfungsinya salah satunya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Oke, selanjutnya. Next. Ini untuk teori emulsi ini ada 4 jenis, yaitu ada teori surface tension atau tegangan permukaan, kemudian juga teori oriented wake, interfacial film, dan juga teori electric double layer. Oke, selanjutnya. Di sini adalah teori surface tension atau tegangan permukaan. Jadi seperti kita ketahui bahwa molekul memiliki daya kohesi dan daya adhesi. Jadi daya tarik menarik dan juga ada daya tolak menolak. Di mana pada permukaan suatu zat cair ya, ini akan terjadi perbedaan tegangan antara suatu zat cair yang memiliki sifat atau berat jenis yang berbeda karena tidak adanya keseimbangan daya kohesi. Kemudian tegangan yang terjadi pada permukaan tersebut dinamakan dengan tegangan permukaan atau surface tension. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa semakin tinggi perbedaan tegangan pada bidang batas kedua campuran tersebut, maka kedua cairan tersebut akan sulit bercampur, sehingga diperlukanlah suatu emulgator yang akan menurunkan tegangan permukaan sehingga mudah kedua campuran tersebut untuk bercampur. Jadi kalau untuk teori di sini adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Selanjutnya. Nah, ini ada teori oriented wake. Jadi emulgator ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Ada yang sifatnya hidrofilik dan juga lipofilik, di mana kalau hidrofilik dia akan berikatan dengan air, sedangkan yang lipofilik adalah dia akan berikatan dengan minyak. Dan di sini emulgator fungsinya adalah untuk menyambungkan atau mengikat antara air dan minyak. Jadi dia menyatukan kedua cairan tersebut. Selanjutnya. Ini teori interfacial film. Nah ini jadi yang akan membentuk suatu lapisan film pada fase terdispersi. Jadi emulgator akan diserap pada batas antara air dan juga minyak, di mana nantinya akan terbentuk lapisan film ya. Jadi fase terdispersi akan terselimuti atau terlapisi oleh lapisan film. Kemudian dengan terbungkusnya partikel fase terdispersi tadi, maka usaha partikel untuk bergabung menjadi terhalang. Jadi daya tarik menarik antara partikel dari fase terdispersi ini akan terhalang, sehingga fase terdispersi ini menjadi stabil, sehingga sediaan emulsi yang kita buat fase terdispersinya mampu menyatu dengan medium dispersinya. Selanjutnya.
Nah, ini kalau kita gambarkan ya, jadi di sini adalah yang berwarna kuning adalah fase terdispersinya ya. Jadi ini misalkan adalah molekul obat kita. Dan kemudian di sini adalah yang berwarna hijau adalah emulgator. Jadi emulgator akan membentuk lapisan film pada permukaan dari fase terdispersi atau obat atau zat aktif yang akan kita pakai. Kalau tidak ada emulgator, bisa kita lihat di gambar kanan bahwa berbagai molekul obat tersebut akan menyatu ya, sehingga akan berkemungkinan besar terjadi pemisahan pada emulsi yang kita buat. Sedangkan jika digunakan suatu emulgator, maka fase terdispersi ini akan terselimuti oleh lapisan film dari emulgator, sehingga mereka tidak akan beragregasi atau tidak akan menyatu, sehingga emulsi yang kita buat ini menjadi stabil atau tidak ada terbentuknya pengendapan pada emulsi yang kita buat. Selanjutnya, nah ini adalah teori elektrik double layer. Jadi, jika minyak terdispersi ke dalam air, satu lapisan air langsung berhubungan dengan permukaan minyak akan bermuatan sejenis. Kemudian lapisan berikutnya akan memiliki muatan yang berlawanan dengan lapisan yang di depannya. Kemudian ini akan tiap partikel minyak akan dilindungi oleh lapisan listrik yang saling berlawanan. Kemudian lapisan tersebut akan menolak partikel minyak yang akan mengadakan agregasi ya atau penggabungan menjadi molekul besar, di mana muatan ini untuk saling beragregasi harus memiliki muatan yang sama. Ketika partikel tolak menolak, maka stabilitas emulsi akan bertambah. Jadi di sini adalah mencegah terjadinya agregasi atau penggabungan molekul. Oke, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Ibu izin bertanya, Ibu. Oke, silahkan Denis. Apa yang ingin ditanyakan? Ibu terkait formulasi dari sediaan emulsi, Ibu. Terkait hal tersebut, biasanya bahan-bahan apa aja sih yang biasa digunakan dalam formulasi sediaan emulsi itu, Ibu? Oke, Denis. Tadi kan sudah dijabarkan bahwa untuk emulsi sendiri terdiri dari 3 komponen ya, yaitu ada fase terdispersi atau molekul obat ataupun zat aktif, kemudian adalah fase pendispersinya ataupun pelarutnya, dan juga emulgator. Nah, emulgator sendiri di sini fungsinya untuk menyatukan kedua fase yang tidak saling menyatu tersebut. Tetapi sebagai seorang formulator, tentunya kita memerlukan suatu bahan-bahan tambahan lain yang disebut dengan eksipien. Eksipien ini tentu sudah pernah kalian pelajari juga di mata kuliah lainnya, bahwa untuk eksipien ini ada berbagai jenis. Misalkan adalah kita membutuhkan suatu bahan yang disebut dengan pengawet. Pengawet ini ya tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya pertumbuhan mikroba ya pada sediaan yang kita buat, di mana di sini kita menggunakan minyak dan juga air. Nah, ini rentan sekali untuk terjadinya pertumbuhan dari mikroba. Kemudian kita juga memerlukan yang namanya suatu antioksidan. Kenapa kita perlu antioksidan? Nah, seperti kita ketahui bahwa minyak ini sangat rentan teroksidasi, sehingga kita memerlukan suatu bahan yang disebut dengan antioksidan untuk mencegah terjadinya reaksi oksidasi atau reaksi tengik. Kemudian kita juga memerlukan bahan lain ya, misalkan untuk menutupi rasa yang tidak enak, misalkan untuk tujuan penggunaan oral. Nah, tentu kalian nggak ingin kan ya minum emulsi minyak ikan yang rasanya tuh kurang dapat diterima oleh lidah kalian, sehingga kalian sebagai seorang formulator dapat menambahkan suatu bahan yang disebut dengan flavoring agent atau agen perasa. Kemudian ya, nah ini juga salah satu bahan yang penting ya. Kalian biasanya menggunakan suatu bahan yang dapat meningkatkan viskositas atau viscosity agent. Nah, itu salah satu contoh eksipien-eksipien yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan kita mau membuat penampilannya lebih cantik, misalkan untuk sediaan-sediaan topikal, nah nggak apa-apa, kalian dapat menggunakan yang namanya coloring agent atau pemberi warna, ataupun kalian juga dapat menambahkan suatu bahan pengaroma. Nah, itu juga tidak apa-apa untuk menutupi
bau yang tidak enak saat pengaplikasian misalkan secara topikal. Seperti itu ya Denis ya. Iya, baik Ibu. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya, Ibu. Iya. Dari tadi kan udah ngomongin tentang emulgator ya, Ibu? Iya. Contoh dari emulgator itu ada apa aja ya, Ibu? Oke, emulgator ini sebenarnya ada yang berasal dari alam ya, ada juga yang berasal dari sintetik. Nah, untuk emulgator yang berasal dari alam ini ada misalkan berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan adalah peragakan ataupun gum arab ya atau PGA yang pernah kalian pakai di farmasetika. Dan kemudian untuk yang berasal dari hewan juga ada, misalkan adalah gelatin seperti itu. Kemudian untuk yang ada juga yang termasuk golongan berasal dari bahan alam yaitu tanah dan juga mineral. Nah, ini biasanya adalah vigum atau bentonit ya. Kalian akan mendapatkannya nanti saat praktikum. Kemudian juga yang berasal dari kimia ya atau buatan ini, sintetik ini adalah contohnya adalah surfaktan ya. Seperti kita ketahui bahwa surfaktan ini juga kan dia memiliki dua gugus ya, ada lipofilik dan juga hidrofilik. Di mana surfaktan ini fungsinya dalam pembuatan emulsi sebagai emulgator adalah untuk menurunkan tegangan permukaan. Seperti itu. Baik, Ibu. Oke, untuk tugasnya ya, seperti yang sudah dijabarkan di awal bahwa metode pembelajaran kita sendiri ada melalui secara lama daring ini melalui sinkronus dan asinkronus. Jadi sudah diupload di dalam Classroom, jadi kalian silahkan kerjakan ya dan diupload pada Classroom masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.